Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Alif Hasasmito. Saya dari kelas 12 IPA 3. Pada hari ini saya akan melakukan percobaan isolasi DNA terhadap buah apel. Tujuan dari percobaan ini yang pertama adalah untuk mengekstraksi dan memisahkan DNA buah-buahan dengan cara yang sederhana. Kemudian yang kedua untuk menjelaskan keefektifan deterjen dan memisahkan DNA tumbuhan. Kemudian menjelaskan proses isolasi DNA, kemudian menjelaskan struktur dan komponen-komponen yang terdapat pada DNA. Kemudian saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama, alat yang saya gunakan yaitu ada blender yang digunakan untuk menghaluskan buah yang saya pakai. Kemudian ada gelas plastik yang digunakan untuk sebagai wadah. Kemudian ada saringan yang digunakan untuk menyaring buah yang telah saya blender. Kemudian ada sendok digunakan untuk mengaduk larutan. Nah, kemudian di sini bahan yang saya pakai adalah yang pertama buah apel. Di sini saya menggunakan buah apel sebagai bahan untuk percobaan. Yang kedua ada deterjen, cair dan bubuk. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui keefektifan dari masing-masing deterjen pada proses isolasi DNA pada buah apel. Penambahan deterjen berfungsi sebagai penghilang lipid dan membran, sehingga membran akan rusak dan dapat melisiskan antisel. Kemudian yang ketiga ada garam. Penambah garam pada isolasi DNA yaitu sebagai penghilang protein dan karbohidrat, serta juga untuk menjaga kestabilan pH lisin buffer dan membantu proses pemakatan DNA. Bahan selanjutnya ada aqueous atau air. Penambahan air ini berfungsi sebagai pelarut dari bahan-bahan yang akan kita larutkan seperti garam dan deterjen. Kemudian yang terakhir adalah alkohol 70%. Penambahan ini berfungsi sebagai pengkolaborasi DNA, di mana alkohol yang tidak memiliki muatan dapat menarik molekul DNA yang bermuatan negatif, sehingga DNA yang tadinya bersifat transparan dapat dilihat dengan jelas berupa benang-benang halus. Nah, kemudian langsung saja kita mulai prakteknya, yaitu yang pertama saya akan memblender buah apel ini yang telah saya potong. Nah, jadi pertama kita buka blendernya, kemudian kita masukkan buah-buahnya ini ke dalam blender. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit air. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memblender apel ini. Nah, ini apel yang sudah saya blender menggunakan blender. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyiapkan kedua buah wadah untuk dilakukan percobaan. Wadah yang pertama kita isi dengan deterjen cair. Kira-kira sekitar 2 sendok makan, ya seginilah. Kemudian kita campur dengan garam dengan sendok teh seperti ini ya, kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian
kita tambahkan air kira-kira 3-4 sendok makan. Kemudian kita aduk. Kita aduk dengan perlahan ya. Kemudian kita tuang. Belum. Kemudian kita masukkan bahan yang kedua, yaitu adalah deterjen bubuk. Kira-kira sekitar sama takarannya 3 sendok makan. Di sini saya hanya mengira-ngira saja ya. Nah, kemudian langkah yang kedua kita lakukan yang sama terhadap wadah yang pertama, yaitu kita tambahkan garam sekitar 2 sendok makan. 2 sendok teh. 1 2. Langkah selanjutnya kita tambahkan air sekitar 3-4 sendok makan. Selanjutnya kita akan mengaduk dengan perlahan. Ya, untuk mengaduk larutan deterjen bubuk ini agak susah ya, karena struktur dari deterjen bubuk itu tentu saja padat, sehingga diperlukan kehati-hatian dan juga air untuk melarutkan larutan tersebut. Nah, sepertinya kita kurang air, kita tambahkan saja air sedikit lagi. Nah, baru jika terlihat seperti ini, kita aduk secara perlahan. Nah, selanjutnya setelah 2 buah wadah sudah kita siapkan, yang selanjutnya kita lakukan adalah begini. Belum pakai sering. Kita menambahkan buah apel pada larutan ini. Jangan terlalu banyak ya, diukur sesuai takarannya saja. Kemudian kita aduk. Nah, usahakan adukannya ini beda ya antara wadah 1 dan wadah 2. Ini saya menggunakan adukan berbeda. Kemudian kita aduk secara perlahan. Kita lakukan hal yang sama terhadap wadah yang kedua. Nah, di sini sari apel yang saya gunakan sepertinya kurang cair karena blendernya juga kurang kuat powernya. Untuk ada apel-apelnya masuk dikit. Nah, untuk itu kita gunakan sendok yang berbeda. Ini sendok yang tadi saya sudah gunakan pada larutan ini, sehingga itu merupakan larutan berbeda. Kemudian kita aduk dengan perlahan. Kemudian saya akan menyaring ini ke gelas yang baru. Oh iya, pertama gelas yang deterjen bubuk dulu. Sebenarnya kurang rata ya.
Kemudian kita saring ke apa ini namanya, ke gelas yang baru. Nah ini untuk disaringnya ini jangan diapa-apain ya, maksudnya supaya tidak berbusa, karena jika berbusa maka akan gagal. Nah ini kita tunggu saja sampai semuanya masuk. Nah kemudian kita lakukan hal yang sama terhadap wadah yang pertama tadi, cuma sepertinya wadah ini berbusa ya, maksudnya kurang rata gitu pengadukannya. Kita aduk lagi. Apa rinso itu? Nah, oh iya, kemudian kita lakukan hal yang sama tadi gelas ini. Memasukkannya ke gelas yang baru dengan saringan. Di sini saya menggunakan saringan yang lain. Sama, ini juga jangan sampai terjadi busa. Kebanyakan. Nah, di sini kita tunggu saja ya, supaya meresap dengan sempurna dan airnya turun semua ke gelas yang baru ini. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya setelah kita lakukan penyaringan adalah kita memberikan alkohol yang telah dingin sebanyak 2 sendok makan. Nah, jadi yang pertama saya akan tuangkan ke yang deterjen bubuk terlebih dahulu. Kita tuangkan di sininya. Nah, itu 1 sendok makan. Kemudian kita tambahin lagi. Nah, ini harus diukur ya teman. Pak. Set. Nah, begitu juga hal yang sama kita lakukan pada wadah kedua ini, yaitu pada deterjen cair. Nah, kita tuangkan lagi pada pinggir-pinggirnya. Ini lagi. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Nah, ini setelah kita tunggu kurang lebih selama 5 menit pada deterjen bubuk dan deterjen cair. Nah, di sini deterjen bubuk lebih efektif ya kalau dari percobaan saya. Di sini terdapat sekitar 2 lapisan lah. Untuk yang di deterjen cair tidak terbentuk lapisan, cuma mungkin sedikit sekali karena mungkin salah penakaran pada percobaan saya. Ya, jadi sekian dari percobaan isolasi DNA saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.